Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelas 11 MIPA 3. Di dalam kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi bangkitnya nasionalisme. Langsung aja videonya. Bangkitnya nasionalisme pada abad ke-20, paham nasionalisme masuk ke Indonesia. Pelaksanaan politik etis mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Titik pemikiran kaum muda tersebut semakin rasional wawasannya, semakin luas dan terbuka sehingga memperlancar perkembangan paham-paham baru di Indonesia. Titik paham baru tersebut misalnya nasionalisme. Paham nasionalisme telah mendorong lahirnya kesadaran nasional, kesadaran hidup dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain didorong pelaksanaan politik etis sebagai pembuka munculnya kaum terpelajar, peran pers, media cetak, dari paham baru secara eksternal munculnya kesadaran nasional juga dipicu oleh beberapa peristiwa dunia. Peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut. A. Gerakan Turki Muda. Gerakan dipimpin Mustafa Kemal Pasha yang menuntut adanya pembaharuan dan modernisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. B. Pergerakan nasionalisme Mesir. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan pemberontakan Arabi Parsa tahun 1881 sampai 1882. Pada awalnya gerakan ini asing, Inggris, Prancis, dan Turki, tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. C. Gerakan nasional di India. Pergerakan nasional di India diwarnai oleh berbagai perkumpulan kaum terpelajar di India. Pergerakan tersebut seperti All-Indian National Congress tahun 1885 yang merupakan majelis tempat para wakil rakyat India berjuang mendapatkan kemerdekaan. D. Nasionalisme Filipina. Lainnya, nasionalisme di Filipina dipelopori oleh D.R. Rizal, pendiri Liga Filipina, Andres Bonifacio, pendiri organisasi Katipun, dan Emilio Aguinaldo, nasionalis yang muncul di Filipina, memberikan inspirasi bagi pergerakan nasional Indonesia untuk melawan penjajah bangsa Barat. Meskipun didorong banyak faktor, kesadaran bangsa dan kebangkitan nasional yang muncul di Indonesia tidak lepas dari bentuk anti terhadap penjajahan dan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Berikut dan bentuk dan strategi harus sudah berubah. Bentuk diplomasi dan melalui berbagai organisasi, pergerakan dipandang lebih tepat dengan pelopor kaum terpelajar. Lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasionalis, yaitu A. Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. B. Serkat Islam. Adanya monopoli perdagangan Cina dalam perdagangan bahan baku batik di Solo sangat merugikan para pedagang pribumi. C. Inseparty atau IP. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Danurja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Muhammad dan Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. D. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya non-politik. Tujuannya mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan Islam di kalangan para anggotanya. E. Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 13 Januari 1926 di Surabaya berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan pendiri organisasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari sejumlah ulama. Tujuan organisasi terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. F. Taman Siswa. Pada awal Taman Siswa bernama Nasionalisme on Darwis Taman Siswa. Pendidikan Nasional Taman Siswa yang memiliki 20 murid
kelas teman India. Namun dalam perkembangannya, teman siswa tumbuh pesat dari memiliki 22 cabang dengan murid kurang lebih 65 siswa. G. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 didirikan organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sultan dan R.M. Noto Soeharto. Tujuannya untuk mengakomodasikan Partai Nasionalisme Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927 diresmikan berdirinya partai baru, yaitu Kongres 1 di Surabaya. Nama Perserikatan Nasional Indonesia diubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan perjuangannya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Asas perjuangannya berdiri di atas kaki sendiri, non-konversi dan mekanisme orientasi kekayaan. I. Partai Komunis Indonesia. Sebelum PNI, sudah ada organisasi yang bersifat revolusioner, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), merupakan kelanjutan dari ISDV yang berdiri pada tanggal 9 Mei 1914 atas praksara Soviet. J. Organisasi Pemuda. Organisasi pemuda yang pertama berdiri di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo dibentuk pada tanggal 7 Mei 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Ketua Trikoro Darmo adalah Dr. Satiman Wijasandojo. Bermakna memiliki 3 tujuan utama, yaitu sakti budi dan bakti. Adapun tujuan dan arah gerakan Trikoro Darmo adalah menciptakan wadah pelatih dan pembinaan gerakan muda atau pelajar untuk menjadi pemuda atau pemimpin nasional yang cinta tanah air. Anggota Trikoro Darmo umumnya terjadi para pelajar Stopia dan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.